didampingi oleh tim kerjanya, dan kami undang juga tim kerja dari Desga, kemudian dari Promkes dan juga dari Keswa, panjang Keswa, nanti beliau mungkin kepala bidang yang akan menyampaikan. Silakan Pak Sumu, Pak Noto dan Ibu Umaya kami undang untuk berdebat. Sudah Pak. Sudah. Baik Bapak Ibu, waktu diskusi kita di sini bidang Kesmas akan mempresentasikan apa yang akan disampaikan oleh teman-teman bidang Kesmas. Nanti kalau memungkinkan kita akan lanjutkan dengan diskusi sama seperti tadi, kurang lebih waktunya adalah 30 menit. Untuk presentasi mungkin cukup kita berikan waktu 20 menit dan untuk 10 menitnya untuk sesi diskusi. Kepada Ibu Kepala Bidang Kesmas, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, saya izin berdiri ya. Selamat pagi semuanya. Ya, masih semangat ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kalau saya bilang cakep ya, bunga melati di taman indah, wangi semerbak harum sekali. Mari kita mulai paparan ini dengan semangat dan hati yang gembira. Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah siang, begitu jangan ngantuk. Oke, saya akan coba paparkan dari bidang kesehatan masyarakat ya, di sini dari hasil evaluasi capaian Bapak Ibu sekalian di tahun 2024, terus masalah atau hambatan apa saja, program unggulan dari masing-masing tim kerja dan rencana kerja di tahun 2025. Oke, next. Nah, di sini definisi kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pencegahan penyakit, promosi kesehatan dan perlindungan kesehatan lingkungan bagi seluruh masyarakat. Peran kesehatan masyarakat sebagai fasilitator dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Nah, selanjutnya adalah next tahun 2025. Di sini ada perubahan ya dalam SOTK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Jadi timnya itu sudah berubah. Sekarang ada 3 tim, memang tetap 3 tim, tapi tim kerja kesehatan keluarga dan gizi tetap dipegang sama Ibu Maria. Ada staf pelaksananya itu Ibu Sugianti tetap, Ibu Nurahili, Ibu Krisi dan Ibu Lolisa. Terus untuk tim kerja promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di sini ketua timnya adalah Bapak Suwanto. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah kenal ya Bapak Suwanto. Ya, yang paling cakep di bidang kesehatan masyarakat ya. Nah, itu tim pelaksananya ada Bapak Haji Nofri, Bapak Deni, Ibu Suhartati, Ibu Ria dan Mbak Adelia. Nah, yang ketiga ini adalah tim baru. Ya, memang orangnya orang lama, tapi timnya tim baru. Jadi nanti kalau masalah mau ada yang mau dikoordinasikan, maksudnya di bidang Kesmas, yaitu tim kerja kesehatan usia produktif dan lansia, kesehatan jiwa, taker Kesmas, kesehatan kerja dan olahraga. Nah, di sini ketua timnya adalah Pak Sumu. Bapak Ibu semuanya juga pasti sudah kenal ya. Oh belum, terus dari tadi. Bapak Sumu juga yang paling cakep di bidang kesehatan masyarakat. Nah, ini ada 1 Ibu Yuniarti, yang kedua Ibu Noni, yang ketiga Ibu Nopalia. Nah, pasti yang dari Sepinang tahu ini ya, Ibu Nopalia ya. Dan yang keempat adalah Zin kita tercinta hari ini.
Oke, next. Nah, kami akan sampaikan capaian program pertama yaitu dari kesehatan keluarga dan gizi. Next. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat sendiri karena sudah usia ya, jadi pandangan juga kabur. Target untuk ibu hamil itu yang warna biru di atas, yang warna orange, sorry ya. Dan untuk yang ibu bersalin itu yang warna hijau garisnya. Nah, seperti itu. Jadi puskesmas mana saja yang sudah mencapai target atau melebihi target sudah Bapak Ibu lihat sendiri. Salah satunya adalah Anjir Serapat ya, Melati, Pulau Telok. Nah, jadi yang masih rendah misalkan kayak mohon maaf Palangkau ya, nanti kita Jangkang, yang untuk ibu bersalinnya masih Jangkang. Nanti kita evaluasi bersama-sama masalah kendalanya di mana seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk capaian K4 dan K6 tahun 2025 ya, sampai bulan Maret tahun 2024 sampai dengan Maret 2025. Nah, capaian K4-nya itu Barimba ya, memang yang paling tinggi ya, 26,36%. Yang paling rendah lagi yang Palangkau ya. Nanti gimana nih kita mensiasatinya ya, solusi bersama-sama masalah atau kendala apa saja sehingga capaian keempat di Palangkau masih lumayan rendah. Terus untuk capaian K6 ini lagi-lagi Barimba ya, Barimba. Terus Panamas ya, Palangkau lagi ya, Bapak Nano ya, nanti kita pikirkan bersama ya. Terus next silakan. Nah, ini tadi sudah disampaikan Ibu Kadis pada pagi tadi ya, persalinan di Fasiankes. Nah, kita kan sudah mendapatkan surat edaran resmi dari Bapak Bupati ya kan, bahwa wajib untuk melaksanakan persalinan itu di Fasiankes. Nah, jadi untuk capaian tertinggi di Barimba lagi. Nah, apa itu untuk Barimba? Ya. Nah, terus di Jangkang. Nah, Jangkang kenapa mungkin ada kendalanya apa ya, seperti itu mungkin karena budayanya kan atau kurang sosialisasi, kita belum tahu, nanti kita bicarakan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Oke, next. Nah, di sini untuk angka kematian tahun 2024 sampai 2025 Maret ya. Di tahun 2024 itu ada 8 kematian, ditambah 2025 sampai Maret itu ada 4 penambahan angka kematian, 2-nya di Palangkau dengan eklamsi dan perdarahan pada masa nifas. Next. Nah, capaian SPM program usia pendidikan dasar di sini targetnya adalah 99, tapi sudah banyak yang melampaui dan ada juga Palangkau lagi yang ya tepuk tangan juga biar Pananonya semangat ya kan ya. Oke, next. Dan untuk usia pendidikan dasar, nah di sini sudah banyak juga puskesmas yang mencapai target ya. Yang masih rendah ada Pujon, Barimba, Basarang, dan Rawamangun mungkin masih 0. Nah itu nanti di mana kita letak listnya ya di sini. Oke, next. Capaian SPM kesehatan lansia. Nah, lansia di sini juga targetnya kabupaten adalah 70,4%. Ada yang lebih dari target yaitu Pujon dan Rawah yang lebih dari 100%, dan Tamban Baru yang masih 10,9% di sini. Terus untuk lansia resti yang lebih dari usia 70 tahun ya, di sini Dadahu sudah melebihi target, dan IPAH yang masih belum sampai targetnya itu baru 13,4%. Nanti materi akan dibagikan ya, jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa melihat
capaian dari puskesmas masing-masing. Next. Nah, ini adalah data posyandu remaja. Kita lihat saja, nanti nggak usah dibacakan ya, nanti biar Bapak Ibu lihat sendiri, baca sendiri. Oke, next. Untuk capaian kesehatan lansia di sini yang dan screening sekilas ya. Jadi puskesmas yang sudah melakukan capaian pelayanan kesehatan lansia ada, tapi untuk melakukan screening sekilasnya cuman belum semua melakukan screening sekilas. Ya, salah satunya adalah untuk capaian lansianya Tambahan Catur sudah melebihi target, tapi untuk screening sekilasnya belum, seperti itu. Nah, jadi nanti biar imbang antara pelayanan kesehatan lansia dan screening sekilas itu harus imbang, selaras seperti itu. Oke, next. Indikator gizi yang belum tercapai, data balita naik berat badan dan vitamin A di sini. Jadi yang biru itu untuk naik berat badan, yang oranye itu untuk vitamin A-nya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, untuk yang naik berat badannya itu ada Pulau Telo ya, Pulau Telo sudah lumayan tinggi nih ya grafiknya. Terus untuk yang vitamin A, Panama sudah tinggi ya, terusan tengah juga. Nah, di sini juga Pujon juga tinggi seperti itu. Jadi antara data balita naik berat badan dan vitamin A-nya juga harus selaras dan seimbang. Oke, next. Nah, ini identifikasi kendala dan hambatan. Dalam pencatatan pelaporan itu adanya keterbatasan sumber daya untuk melakukan pencatatan dan pelaporan, kurangnya pemahaman terhadap aplikasi, akses internet yang kurang memadai, belum disiplin dalam pengiriman laporan. Mohon maaf ya. Terus selanjutnya pelayanan kesehatan ibu hamil. 1. Sasaran bunyi sudah ada tetapi pelaksanaan pelayanan belum sesuai SPM. Yang kedua, tidak disertai dengan edukasi berkualitas bagi sasaran tentang manfaat ANC dan deteksi resiko. 3. Kurang memahami standar pelayanan yang harus dilakukan rujukan. 4. Masih adanya hambatan dari masyarakat sendiri. Ya, tentunya masing-masing daerah mempunyai hambatan seperti itu ya. Terus perencanaan anggaran dan administrasi. 1. Anggaran tidak sesuai dengan sasaran, bisa kurang, bisa lebih gitu ya. Yang kedua, anggaran yang ada tidak mengcover seluruh sasaran ibu hamil dan ibu bersalin bermasalah. 3. Penganggaran masih kurang terfokus pada masalah. 4. Jika diperlukan revisi anggaran, waktu yang diperlukan tidak sebentar pada saat melakukan revisi DPA. Yang keenam, kurangnya koordinasi antara pengelola program puskesmas dengan pengelola kabupaten. Nah, jadi ada miss seperti itu. 7. Mengharapkan dukungan lintas sektor, namun di berbagai daerah itu bervariasi. Ya, yang lainnya bisa kita baca ya nanti ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, kegiatan dalam usia sekolah dan remaja di sini usia pendidikan dasarnya sesuai SPM nomor 5 ada melakukan screening pada peserta didik kelas awal dan kelas lanjutan. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah paham ya, sudah tahu semuanya dalam melakukan screening, meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, kesehatan gigi dan mulut, ketajaman indera, status anemia pada remaja putri kelas 7 dan 10, memberikan umpan balik hasil screening kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan. Terus PKPR-nya juga seperti itu. Oke, lanjut. Next. Kegiatan dalam program kesehatan lansia SPM nomor 7 sesuai standarnya. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah, deteksi diabetes mellitus dengan pemeriksaan kadar gula darah, deteksi kadar kolesterol dalam darah, deteksi gangguan mental, emosional dan perilaku termasuk kepikunan. Nah, kegiatan pada program Kenkes Lansia itu ada Puskesmas Santun Lansia ya kan, sering kami dari Keska melaksanakan Puskesmas Santun Lansia. Terus posyandu lansia atau ILP, pemberdayaan lansia, home care dan ekohom. Oke, lanjut. Kendala dan masalah dalam program anak, mungkin bisa Bapak Ibu baca di sini ya.
Nah, mulai dari pencatatan pelaporan, penyediaan alat pendukung. Apakah kendala dan masalah ini sama dihadapi atau cuman dari Dinas Kesehatan saja atau dari Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama seperti itu? Oke, next. Nah, ini rencana kegiatan tahun 2025 di tim kerjanya KSB dan Gizi. Dari dana DAK non fisik itu ada pelatihan konseling menyusui, nantinya ada pelatihan gizi berencana, pelatihan pelayanan ANC, persalinan nifas dan SHK bagi bidan, pelatihan pelayanan ANC dan penggunaan USG dasar obstetri terbatas melalui blended learning, dan pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di fasilitas kesehatan. Serta ini ada juga pelatihan dari DAK non fisik dan jauh di kabupaten, mulai dari pertemuan validasi data KIA, Ecohort, NPDN, Kesjatin, Sihala tingkat Kabupaten Kapuas, ya, sampai pertemuan penguatan kapasitas dalam pelaksanaan screening lansia sederhana atau SKILAS. Nah, jadi hal-hal yang dianggap biasa tapi itu penting untuk capaian SPM kita. Oke, next. Nah, kegiatan unggulan tahun 2025 itu kaji banding program kesehatan keluarga dan gizi, rencananya sih ke Kabupaten Manggarai Barat, seperti itu. Inovasi penurunan AKI dan AKB dan stunting ada SIMA Baresti, sistem evaluasi mingguan ibu hamil dan bayi beresiko tinggi. Tujuannya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta stunting. Jadi teman-teman puskesmas juga nanti harus menyampaikan atau mempunyai inovasi masing-masing. Next. Jadi Bu Kabit, waktunya 5 menit. Oke, next. Next aja. Ini ya, oke, next. Kita lanjut ke Promkes ya, dan pemberdayaan kesehatan masyarakat. Lanjut. Ya, ada 3 program. Yang pertama presentasi posyandu aktif jumlah posyandu 424 berdasarkan laporan Komdat. Yang kedua presentasi PHBS tatanan rumah tangga tahun 2024 berdasarkan laporan bulan Promkes Puskesmas, dan presentasi gerakan masyarakat hidup sehat Germas berdasarkan laporan Komdat. Jadi targetnya ada 80% untuk posyandu, capaiannya 99%. Untuk PHBS 70% target, capaiannya 64. Nah, jadi kendalanya apa yang untuk PHBS? Petugas pendataan di lapangan masih kurang. Nah, apakah betul Bapak Ibu sekalian? Ya, nanti kita bicarakan. Dan untuk Germas 100% untuk target dan capaiannya. Oke, next. Nah, bisa dibaca sekalian ya rencana kerja tim Promkes tahun 2025. Ada 11 rencana kerjanya. Salah satunya adalah pelaksanaan gerakan aksi bergizi. Ini memang setiap tahun kita adakan, tapi apakah teman-teman di Puskesmas melaksanakan apa tidak seperti itu? Ya, ada beberapa ya teman-teman juga mungkin sudah melaporkan ke bidang Kesmas bahwa melaksanakan aksi bergizi. Keren sekali ya. Next. Nah, program unggulan di tim kerja Promkes yang pertama pemeriksaan kesehatan berkala di lingkungan kerja pemerintahan Kabupaten Kapuas dalam rangka mendukung Germas. Yang kedua kegiatan aktivitas fisik dalam rangka mendukung Germas juga, dan yang ketiga pelatihan keterampilan dasar kader posyandu. Next. Nah, masalah dan tantangannya adalah, nah ini, kurangnya ketersediaan data program PHBS dan Germas dari PJ program di Puskesmas dikarenakan keterlambatan pengiriman laporan dan ketidaklengkapan laporan. Jadi Bapak Ibu Kepala Puskesmas mungkin bisa mengevaluasi dari PJ Promkesnya masing-masing di Puskesmas dengan masalah yang ada terjadi di tim Promkes. Next. Nah, lanjut ke tim kerja yang ketiga, yaitu kesehatan kerja, kesehatan olahraga, dan kesehatan jiwa.
Next. Untuk kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, kesehatan kerja 38,46% atau 10 puskesmas dari total 26 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas mempunyai pos UKK. Jadi cuma ada 10 puskesmas. Kesehatan olahraga 14 puskesmas dari total 26 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas melaksanakan senam bersama, kelompok olahraga dan pemeriksaan kebugaran calon jemaah haji. Jadi program unggulannya adalah pelaksanaan kebugaran jasmani melalui aplikasi Sipgar. Untuk tahun 2024 yang sudah mengundang Dinas Kesehatan adalah Puskesmas Panamas, ya. Pada saat itu adalah melaksanakan kebugaran jasmani melalui aplikasi Sipgar. Mungkin teman-teman yang lain juga nanti bisa melaksanakan di puskesmasnya masing-masing. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kesehatan jiwanya, targetnya ada 100%, capaiannya ada yang kurang dari 100%, ada 14 puskesmas, bisa Bapak Ibu lihat sendiri di sini ya. Yang lebih dari 100% ada 12 puskesmas. Nah, dan tindak lanjutnya adalah penyesuaian format pelaporan bulanan dan SPM, konfirmasi dan validasi data, baik via WA maupun telepon ya, boleh. Feedback pelaporan SPM setiap bulan via WA. Oke. Bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya. Oke, next. Capaian screening di sini ya. Kabupaten Kapuas target 2024 ada 69,314. Capaiannya ada 62. Dari 14 kabupaten kota itu Kabupaten Kapuas yang paling tinggi capaiannya. Tepuk tangan dulu untuk screening usia lebih dari 15 tahun. Oke, next. Nah, terus capaian screeningnya di sini bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Untuk targetnya yang warna ungu, capaiannya warna merah, persentasenya yang bulat-bulat itu. Nah, di sini untuk capaian yang paling tinggi ada di Puskesmas Melati, ya. Dan yang masih agak lumayan rendah ada di Puskesmas Dadahu. Oke, next. Kesehatan jiwa, target sasaran kabupaten itu ada 653 ODGJ berat. Target puskesmas sesuai perhitungan prevalensi sudah di-share ya ke pengelola kesehatan jiwa puskesmasnya masing-masing. Input data melalui aplikasi SimKeswa, laporan bulanan berupa form Excel manual melalui WA setiap akhir bulan berjalan, dan laporan bulanan kesehatan jiwa itu baik ODGJ, kasus pasung, nafsa, ketersediaan obat, psikofarmaka puskesmas. Nah, yang terbaru adalah kasus pasung itu baru terlaporkan dan ada di Puskesmas Panamas. Oke, next. Mohon izin waktunya 2 menit lagi. Oke. Screening kesehatan jiwa 2025, perubahan instrumen screening kesehatan jiwa. Screening SRQ diganti dengan PHQ4 dan EPDS yaitu untuk bumil dan pasca melahirkan. Screening kesehatan jiwa terintegrasi melalui Satu Sehat Mobile, yaitu sekarang ada di CKG atau PKG. Bapak Ibu sekalian, nanti untuk bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan inovasi dalam melakukan screening kesehatan jiwa agar masyarakat yang tidak mempunyai handphone bisa terscreening kesehatan jiwa seperti itu. Dan input data screening melalui aplikasi SimKeswa masih dalam tahap uji coba. Oke, next. Target sasaran sudah bisa Ibu lihat di sini. Bapak Ibu lihat capaiannya ada 100%. Jumlah ODGJ beratnya di sini yang ada. Nah, 653 itu adalah sasarannya. Sasaran per puskesmas beda-beda ya. Yang paling banyak itu di Puskesmas Melati, ada 65. Oke, next. SPM ODGJ berat berdasarkan Permenkes nomor 6 tahun 2024, setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Yang kedua,
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia yang meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan status mental dan wawancara, edukasi yaitu kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga, 3. Tata laksana, melakukan tata laksana awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi, dan tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat. Next. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kabid Kesmas yang sudah mempresentasikan tentang kinerja bidang Kesmas tahun 2024. Berhubung Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sudah ada bersama kita, mungkin untuk sesi diskusi nanti kita lanjutkan setelah presentasi beliau. Kita beri aplaus buat bidang Kesmas 2024. Baik, sebelum kita lanjut pada sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu sudah ngantuk? Masih tetap semangat? Kita peregangan dulu ya Bapak Ibu, jin kita sudah siap di depan. Silakan Mbak Jin ini. Tes, oke. Ya, selamat sore, selamat siang, menjelang. Oke, izin Bapak Ibu, kita berdiri sebentar.